Maha benar dengan segala firman-Nya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Ibu, Bapak, Bunda-bunda, semua yang saya cintai, yang saya hormati, alhamdulillah wa syukrillah, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberikan hidup, itu modal paling utama, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa sujud, kita masih bisa merasakan nikmatnya berkeluarga, kita masih merasakan nikmatnya dunia, dan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bunda, Bapak, semua yang hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesabaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda semua yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, kita telah membacakan surah Al-Muluk. Saya tidak pernah lupa dan selalu saya ingat bahwasannya ketika kita mendawamkan atau kita istiqomah membaca surah Al-Muluk setiap malam atau menjelang waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari azab kubur. Mudah-mudahan bacaan kita tadi yang mungkin kita belum bisa istiqomah, tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit menjadikan kita terjauhi atau terbebas daripada azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan membawa sebuah tema tentang sholat berjamaah. Kemarin kita sudah menjelaskan secara umum tentang sholat, kegunaannya, manfaatnya, ya, dan keistimewaannya. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana anjuran untuk sholat berjamaah. Bunda yang punya anak laki-laki, ya, ini penting sekali, atau sudah punya cucu, penting sekali untuk memberikan edukasi, memberikan pelajaran, pendidikan tentang pentingnya sholat berjamaah. Baik, kita akan melihat sebelum saya masuk kepada materi, ketika saya tadi membaca kitab Riyadhus Shalihin lalu membuka ayat tentang sholat berjamaah, saya teringat dengan almarhum bapak saya. Almarhum papa itu orang yang selalu menjaga sholat berjamaahnya. Satu ketika kami berada di luar Jakarta, almarhum itu selalu risau antara 10 menit, 15 menit, atau 5 menit sebelum masuk azan sholat, pasti beliau memberhentikan kendaraannya dan mencari masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terkadang saya sendiri menjadi malu sampai detik ini kalau melihat kualitas jamaah kita. Masya Allah, almarhum bapak saya, Allah yarham, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya. Itu orang yang selalu menjaga sholat berjamaahnya. Ketika sakitnya cukup lama dulu almarhum bapak saya tuh. Sekitar 4 tahun sakit, tapi tidak terasa sakit ketika beliau membawakan dalam hidupnya untuk selalu istiqomah sholat berjamaah. Padahal sangat sulit untuk berjalan, mungkin untuk berdiri aja sangat sulit, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan karena orang ini sering sholat berjamaah. Nah, ini hanya sebuah cerita saja, jadi tadi saya ingat itu kalau menceritakan tentang sholat berjamaah. Kita buka surat An-Nisa ayat 102. Nanti bunda-bunda bisa di Google atau bisa dilihat di Quran, surat An-Nisa ayat 102. Ayatnya lumayan panjang, ayatnya lumayan begitu detail menjelaskan bagaimana tentang untuk kondisi sholat berjamaah. Di ayat ini, An-Nisa ayat 102, memang tidak menjelaskan sholat berjamaah di masjid. Namun, ayat ini menceritakan tentang sholat berjamaah bagaimana dalam posisi berperang. Nah, jadi, saya baca artinya. Dan apabila engkau, ya Rasulullah Muhammad, berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat, bersertamu dan menyandang senjata mereka. Ayat ini ya menjelaskan tentang sholat khauf.
Salat khauf itu salat di waktu masa genting, masa berperang. Jadi berperang aja disuruh salat berjamaah, apalagi nggak perang kan gitu. Jadi ada namanya tuh dalam hukum namanya kias, ya. Ada namanya kalau dalam berperang saja Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat yang untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah bagaimana dalam kondisi yang aman. Kayak kita hari ini kan aman, ya, tidak ada perang, tidak ada teror. Maka bagaimana dengan kondisi kita yang aman dan tentram? Ketika surat An-Nisa ayat 102 menjelaskan tentang posisi berperang, yang pertama, barisan pertama melaksanakan sholat. Barisan yang kedua itu menjaga, seraya membawa senjata, ya, membawa pedang untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu musuh datang. Sehingga orang yang sholat berjamaah ini menjadi aman. Ketika yang jamaah pertama selesai, jamaah yang pertama ini menjadi posisi ke belakang, menjaga. Nah, yang tadi menjaga kan belum sholat, mereka melaksanakan sholat berjamaah. Nah, jadi intinya, sampai pentingnya berjamaah dalam waktu berperang pun sholat dianjurkan untuk berjamaah. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti dilihat saja surat An-Nisa ayat 102. Ya, itu tentang penjelasan sholat berjamaah dalam kondisi berperang. Nah, kalau di waktu kita yang normal, maka saya sudah tandai di kitab-kitab saya ini tentang sholat berjamaah. Pertama kita akan membahas sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jamaati, sholat berjamaah afdolu, itu lebih utama min sholatil faddi, dibandingkan sholat sendirian, bisab'i wa isrina darajatan, 20 derajat lebih besar dibandingkan sholat sendirian." Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, karena ini banyak bunda-bunda, karena bunda ini kan biasanya sholatnya di rumah, di kamarnya. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran untuk anaknya atau cucunya. Jadi, ketika seseorang itu sholat berjamaah di masjid, yang pertama, dia mendapatkan keutamaan, yaitu 27 derajat lebih besar dibandingkan orang yang sholat sendirian. Saya mau tanya sama ibu-ibu nih, ini kan banyak ibu-ibu di sini ya. Bu, kalau dikasih uang sama suaminya, ya, yang pertama dikasih 10 juta, yang kedua dikasih 1 miliar. Yang dipilih yang 10 juta apa yang 1 miliar? 10 juta. 1 miliar. Wah, duitnya hijau semua ini matanya. Kan kita akan memilih yang lebih besar, sama kayak dalam berjamaah gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan ini, kamu dapat pahala 27 derajat dibandingkan dengan 1 derajat, tapi orang lebih banyak milih yang 1 derajat. Saya itu kalau ceramah di mana-mana ya, sampai ke luar kota, itu saya selalu bilang begini, ya, kalau ada suami ya yang sholatnya di rumah terus, nggak pernah ke masjid, itu namanya suami solehah. Jadi bukan suami soleh, suami soleha. Besok jangan beli sarung, tapi beli mukena warnanya pink. Itu cuma bercanda saja sebenarnya. Nah, jadi salat berjamaah itu sudah lebih besar pahalanya. Ya, nanti ada tingkatan kalau orang salat berjamaah itu satu langkahnya menjadi pahala. Kita baca hadisnya. Ya. Yang pertama, kalau orang mau salat berjamaah, pasti kan berwudu. Wadzalika annahu idza tawaddu'a fa ahsanal wudu tsumma kharaja ilal masjid. Orang yang mau salat berjamaah sudah pasti berwudu. Tadi kemarin semalam masih ingat saya pernah menceritakan orang yang suka sholat, suka berwudu tuh mukanya bersinar, berseri-seri. Meskipun dia hitam, ya. Tapi kalau dia suka berwudu, di situ ada namanya cahaya Allah. Allah titipkan cahayanya di wajah orang-orang saleh. Maka itu orang-orang soleh itu, orang-orang yang taat kepada Allah itu, ya, di wajahnya memancarkan nur, memancarkan cahaya. Sedangkan orang-orang yang salah, yang artinya nggak mau sembahyang, itu memancarkan nar, artinya memancarkan api. Nah, kalau kita, orang yang mau berjamaah, dia memperbagus wudunya. Bapak dan Ibu, ini penting juga loh, berwudu. Kadang-kadang kan kita wudunya mager.
Tahu nggak wudhu mager? Ya, malas gerak. Ya. Wudhu tangan cuma begini doang. Kaki nggak diusap, cuma asal jinjit doang. Kuping cuma begini, tek 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 tek. Itu namanya wudhu mager. Kalau saya punya istilah. Ya, padahal disunahkan kan dengan benar-benar luar dalam. Kan begitu. Tapi ini mah bukan ibu-ibu yang ikut Zoom saya, ibu-ibu di rumah saya. Ini mah ibu-ibu ikut Zoom saya mah orang soleha semua biasanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu kan saya perhatikan kalau kemarin tarawih kan ibu-ibu pada sholat jamaahnya di masjid. Saya pernah perhatikan itu ketika mau masuk masjid, ibu-ibu tuh kalau wudhu ya, ya, hidung cuma, tangannya nggak sampai siku-siku kadang-kadang. Kata Nabi, kalau engkau mau sholat berjamaah, maka perbaguslah wudhumu. Tenang, ya, kumur-kumur dengan baik. Ya. Ustadz, kan 3 kali cuma sunnah, 1 kali juga bisa. Silahkan. Tapi kalau 3 kali, waktunya memungkinkan, ya tidak mengganggu sampai mengantri orang banyak, gunakan sunnahnya 3 kali. Ya, Bapak dan Ibu. Kita baca lagi. Ya. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu bihi darajatan. Orang yang sudah berwudu lalu pengen menuju ke masjid, ya, pengen datang berjamaah, kata Rasulullah SAW, 1 langkahnya tidaklah kecuali Allah angkat derajatnya 1 derajat. 1 langkah. Ya, ini kasih tahu kepada anaknya, kepada saudaranya. Ya, 1 langkah. Laki-laki ya. Masjid 1 langkah, 1 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya begini. Ya. Contoh, saya kasih contoh. Kalau ada orang sholat berjamaah lewat di depan orang-orang yang nongkrong. Dia pakai sarung rapi, pakai koko rapi, pakai kopiah rapi. Ya. Dia lewat di depan orang-orang yang nongkrong. Apa kata orang-orang yang nongkrong? Tuh, kayak bapak itu sholat luar biasa tuh, alim banget itu orangnya, ya. Tuh rajin ke masjid. Itu saja tanpa tak terasa Allah sudah angkat derajatnya di hadapan orang-orang yang nongkrong doang. Paham sampai sini? Ya. Jadi Allah angkat derajatnya. Derajat itu bukan bentuk ya duit. Kalau bentuk duit saya juga mau, ya. Tapi berbentuk penghormatan orang. Orang menyayangi kita, keluarga kita dianggap baik. Ya, sanak saudara kita dianggap bagus gara-gara tingkah kita, itu Allah angkat derajatnya. Seperti contoh, seorang anak yang mendapatkan ranking 1 di sekolahannya. Padahal, misalkan, mohon maaf, ibunya cuma tukang nasi uduk misalkan. Tapi anaknya dapat ranking 1. Secara nggak langsung, anaknya sudah mengangkat derajat kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tuanya ini menjadi harum namanya karena anaknya ranking 1. Jadi yang namanya diangkat derajat bukan selamanya duit ya Bapak dan Ibu. Jadi kecuali kata Rasulullah SAW, orang yang mau salat berjamaah akan diangkat derajatnya 1 derajat. Kita baca lagi hadisnya. Wa huttat anhu bihi khati'at. 1 langkah diampuni dosanya. Jadi 1 langkah diangkat derajatnya, 1 langkah diampuni dosa-dosanya. Fa idza shalla lam tazil malaikah tusalli alaihi madama fi musalla. Ketika dia masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat, selama dia berada di masjid, malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang tersebut. Luar biasa. Saya suka punya anekdot begini ya kalau ceramah ya Bapak Ibu. Orang mau masuk surga tuh gratis. Gratis. Emang ada ketika orang mau wudhu, ya dimintain uang air wudhunya kan nggak ada. Habis wudhu dibilang sama merbotnya, bayar Pak 2.000 kan nggak ada. Gratis. Dia pakai fasilitas AC, masjidnya pakai AC, ya gratis. Padahal dia nggak pernah infak tapi gratis. Pakai mukena masjid misalkan, pakai sejadahnya masjid, bahkan sampai tidur. Ini yang paling saya sebel banget ini ya. Kalau para pemudik, ini pemudik biasanya kalau mau BAB, buang air kecil, itu pasti biasa nyari masjid. Pokoknya masjid buat pembuangan kotoran.
Sholat enggak, cuma numpang kencing doang. Masya Allah. Ya, ayo ya ke masjid gratis, ya dapat pahala. Beda sama orang ke diskotik ya. Ke diskotik harus bayar. Di dalamnya harus beli minuman keras. Udah bayar, mahal, dosa lagi. Jalan surga dengan mudahnya gratis tanpa biaya, namun jalan neraka begitu banyak usaha dan modal sehingga kita gampang sekali untuk menuju ke neraka. Mohon maaf, orang jajan di luar ya, menggunakan jasa wanita malam dengan uang, harus mengeluarkan uang. Untuk menuju neraka harus mengeluarkan uang. Namun ketika ada orang baca Quran aja, meskipun satu huruf dibalas 10 kebaikan. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang ke masjid, satu diangkat derajatnya satu langkah, yang kedua diampuni dosa-dosanya, yang ketiga selama dia berada di masjid, malaikat mendoakan dia. Malaikat mendoakan dia, Masya Allah. Makanya itu, saya ini termasuk ketua masjid di rumah, itu saya lihat banyak bapak-bapak tuh rajin ke masjid. Saya tanya, Pak, ini rajin banget tumben-tumben ke masjid. Saya pikir dia mau taubat gitu, mau beribadah. Ternyata diusir sama bininya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, dia ketika berada di masjid, dia bilang, Ustadz, ketika saya ada masalah sama istri saya, ke masjid itu enak. Saya akhirnya bisa ibadah. Ya udah Pak, pulang coba baikin istrinya, saya bilang. Kan mendapatkan rahmat. Pulang-pulang suaminya itu bawa martabak. Assalamualaikum. Dari mana tadi? Oh, istrinya marah-marah. Enggak, ini habis beli martabak katanya. Masya Allah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, selama berada di masjid, mendoakan. Malaikat mendoakan untuk kita. Kita baca lagi. Lah. Apa doanya malaikat? Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, berikan dia rahmat. Ya. Allahumma arhamhu. Ya Allah, sayangi dia. Kasihani dia. Saya, Bu, saya dan kita semua, kalau udah disayangi dan dikasihani sama Allah, apa yang kita minta itu dikasih. Kayak contoh, ya. Contoh nih, contoh. Anak saya itu lagi demen sama kucing. Dia mau nyari kucing yang Persia, yang Anggora, atau yang hidungnya pesek lah. Saya nggak tahu lah, nggak paham. Saya termasuk orang yang alergi sama kucing gitu. Megangnya tuh saya gimana takut gitu. Belum siap beresin kandangnya, kotorannya. Saya termasuk orang yang dari dulu nggak dekat sama kucing gitu. Tapi karena anak saya, ya akhirnya orang tua apa? Luluh. Saya lihatlah di sosial media orang yang jual kucing. Ternyata kucing harganya mahal juga, Masya Allah. Anakannya 1,5 juta. Itu yang hidungnya pesek, apalagi yang mancung itu, Masya Allah. Tapi karena anak, orang tua sayang, kasihan, ya uang berapapun nggak akan terasa. Yang tadinya takut jadi berani, ya. Karena demi apa? Demi orang yang disayangi. Sama kayak Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam masjid, Allah sayang sama kita. Allah kasihani sama kita. Ketika kita angkat doa, ya Allah, kasih Mercy. Ya Allah, kasih Camry. Ya Allah, kasih Fortuner. Ya Allah, kasih Pajero. Itu kalau Allah udah melihat dia benar-benar susah dan disayangi, Allah kasih. Dia nggak punya uang, nggak punya duit. Allah cari cara ya melalui perantara agar dia punya mobil. Kalau sama Allah mah nggak usah mikir-mikir, ilmunya Allah luas. Kadang nih kita nih lagi diem, dia dapat duit dari orang. Orang tiba-tiba ngasih duit. Itu caranya Allah. Ya, kadang-kadang cuma ngebatin doang. Ya Allah, pengen banget makan bebek kaleo, lama nggak makan, ngebatin doang. Bebek kaleo yang sambelnya sambal hijau itu enak banget. Tiba-tiba ada saudara bawa itu. Itu kalau orang soleh begitu. Baru terbesit di hati, Allah kirimin. Kalau saya mohon maaf, saya sering kayak begitu, Bu. Cuma ngebatin, ada aja yang ngirim.
Itu namanya Allah tahu hati kita. Bersyukur ketika kita punya hati koneksinya sama Allah lebih dekat. Jadi Bapak dan Ibu, saya jelasin lagi, saya ulangi. Pertama, sholat berjamaah, Bapak dan Ibu, ya, derajatnya lebih tinggi, pahalanya lebih besar, 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri, nih mohon maaf nih, kecepatan kita, kalau naik motor itu giginya gigi 4. Naik mobil giginya gigi 5, kenceng banget. Ayo, saya mau tanya, kalau saya sendiri, Ibu kira-kira lama apa cepat? Cepat pasti. Ya, saya pernah tanya sama murid. Saya pernah tanya Mbak sama murid saya. Ya, mohon maaf Bapak. Kalau bagi wanita itu diwajibkan untuk sholat, sebaik-baiknya sholat itu adalah di dalam kamarnya, yang tidak terlihat sama sekali sama orang lain. Itu malahan catatan amalnya, derajatnya lebih tinggi dibandingkan kita sholat berjamaah untuk wanita ya. Tapi kalau untuk laki-laki itu dianjurkan untuk sholat berjamaah. Iya, saya konteksnya tentang bapak-bapak Bu ya di sini ya, bukan. Tadi kan saya jelasin tadi di awal. Saya konteksnya jelasin tentang bapak-bapak. Kalau ibu-ibu saya paham, ya. Saya nggak ngelarang buat ibu-ibu, ya. Tapi begini, perlu catatan juga, ya. Saya nggak ngebahas tentang ibu-ibu. Kan tadi kan saya bilang, kalau yang punya suami, punya anak, punya cucu laki-laki, dianjurkan berjamaah. Kan begitu tadi saya bilang ya. Mohon maaf nih. Saya jelaskan lagi, tadi kan saya bilang kalau ibu punya suami, punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki, bisa disampaikan tentang ini. Ya, baik. Saya udah paham tentang itu. Namun, ya, di sini saya menjelaskan, sholat sendirinya laki-laki itu pasti cepat. Ya. Dan nggak akan mungkin bisa mendapatkan kekhusyuan. Dalam arti kekhusyuan yang sempurna. Tapi kalau berjamaah, itu adalah sunnah. Dan Imam Syafi'i mengatakan, sunnahnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang diwajibkan, sunnah yang dibawa level derajatnya di bawah kewajiban. Ya, kalau ibu-ibu udah pasti di rumah, sudah dijelaskan oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Ya, kalau seandainya membawa fitnah menuju masjid, ya jangan. Ya, tapi ini saya khususkan buat bapak-bapak karena konteksnya di hadis ini tentang bapak-bapak atau laki-laki. Maka itu tadi saya bilang sekali lagi, bapak dan ibu yang punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki, harus diajarkan pendidikan sholat berjamaah. Kalau ibu-ibu pasti di rumah. Istri saya juga nggak pernah sholat jamaah, istri saya juga di rumah. Gitu. Baik, saya lanjutkan lagi. Terima kasih masukannya ya, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih masukannya. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Hadis terakhir, karena mau menjelang waktu Isya. Satu hadis yang dibawakan sebuah kisah, yaitu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umi Abi Maktum. Abdullah bin Umi Abi Maktum ini adalah sahabat Nabi yang matanya buta. Sehingga Abdullah bin Umi Abi Maktum ini bertanya kepada Rasulullah, ya, saya ini nggak ada yang bisa bimbing saya, membawa saya ke masjid karena mata saya ini buta. Ya. Apakah ada rukhsah, ada dispensasi saya biar tidak berjamaah? Kata Nabi SAW, nah ini Abdullah bin Umi Maktum kan laki-laki ya, bukan perempuan. Hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar azan? Maka kata sahabat Abdullah bin Umi Maktum, ya, fa'ajibhu, kata Nabi, maka laksanakanlah sholat berjamaah. Jadi Bapak dan Ibu, saya kembalikan lagi, ya, konteks sholat berjamaah ini ya untuk laki-laki. Mungkin di sini ada ibu yang menjadi guru, bisa diajarkan kepada siswanya yang laki-laki. Mungkin di sini ada ibu yang punya tetangga laki-laki atau punya keponakan, punya sepupu laki-laki, bisa dianjurkan. Dan untuk wanita ya tetap hanya di masjid, ya hanya di kamar, hanya di rumah. Untuk laki-laki makanya wajib dalam arti harus untuk sholat berjamaah. Terima kasih atas segala waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala masukannya tadi. Ya mungkin Mbak tadi nggak connect ya, saya ceramah selama 1 jam ini. Baik, terima kasih ya. Semuanya Ibu jangan lupa sholat Isya ya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu Diah Nur Mawarni, terima kasih Ibu Desi Setiawati, terima kasih Mbak Desi Aulia.
atas segala waktunya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali besok di jam yang sama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita live ya.